Kita berada di Desa Ciliang, tepatnya kemarin proyek yang runtuh dan memakan korban 3. Dan saat ini telah meninjau ke lokasi proyek ini dari Komisi 3, itu Ketua Komisi 3 dan Pak Haji Iding, anggota Komisi 3, Pak ya. Oke, Pak, bagaimana kita melihat kondisi proyek yang ya memang sih kalau dilihat dari struktur ini, dan menurut Bapak apakah ini sudah layak atau bagaimana, Pak? Pertama, untuk menentukan layak kami bisa menilai dalam arti berkenaan dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa. Jelas-jelas harus sesuai dengan perencanaan yang ada. Sementara kami sampai saat ini belum memegang apakah gambar, apakah hal-hal yang lain yang berkenaan dengan yang masalah perencanaan pelaksanaan kegiatan. Jadi belum bisa memberikan penjelasan. Nah, melihat dengan terjadinya korban, itu mungkin ada gambaran atau apa kelalaian dari pihak pelaksana atau kelalaian dari pihak pekerja, istilahnya korban. Satu, berkenaan dengan kejadian bencana ini, menurut penilaian saya, ini ada beberapa hal yang memang perlu dijadikan bahan evaluasi. Satu, kaitannya dengan yang masalah tadi konstruksi. Saya belum bisa menyebutkan apakah dianggap layak dan tidak layak. Ya, kualitas konstruksi yang memang sekarang dan tidak layak berkaitan dengan yang masalah konstruksi yang memang sekarang sudah dikerjakan. Pertama, saya belum mempelajari berkenaan dengan yang masalah dokumen perencanaan yang ada. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kejadian. Kami dari Komisi 3, termasuk dari dinas, dari pemerintah daerah, merasa prihatin lah berkenaan dengan kejadian ini. Yang mudah-mudahan semua pihak lah dengan adanya kejadian ini jadi pembelajaran lah, sehingga ke depan tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Kemudian yang jalan langkah kami waktu kita melakukan langkah-langkah. Kebetulan hari kemarin kami melaksanakan rapat kerja dengan pihak PU, mengklarifikasi berkenaan dengan berbagai persoalan yang ada kaitannya dengan tupoksi Komisi 3 dan pihak PU sebagai dinas mitra. Nah, termasuk kemarin mengklarifikasi berkenaan dengan kejadian ini, kronologisnya seperti apa. Kemarin saya mendapat penjelasan dari pihak dinas. Pertama, saya mempertanyakan korban. Ada korban berapa orang? 3 orang katanya. Orang mana? Orang sekitar situ. Ini berkenaan dengan kejadian permasalahan. Tolong kami berikan gambaran yang utuh, sehingga kenapa terjadi musibah tersebut. Pertama, dari dinas menyampaikan berkenaan dengan tupoksi beliau. Karena bagaimanapun teknis berkenaan dengan yang masalah pelaksanaan pekerjaan adanya di dinas. Dari dinas, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah menyampaikan instruksi untuk menambah volume pekerjaan. Dari dinas ya, tidak pernah meninstruksikan menambah volume pengerjaan, baik panjang maupun lebar. Kemudian saya tanya, kok kenapa kejadian masalah ini kan diakibatkan karena ingin menambah volume pekerjaan. Seolah-olah ada galian untuk ditambah dudukan fondasi. Bahasanya kalau bahasa orang Pangandaran katanya di sapatuan lah. Sapatuan. Nah, di sapatuan. Itu dari dinas tidak pernah. Sehingga kami kemarin seolah-olah menyimpulkan sekilas lah, menganalisa kejadian ini
Jadi dari pihak penyedia jasa mempercayakan kepada pelaksana dan mandor untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan anggaran sekian dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang ada, tapi setelah dievaluasi, kayaknya ini analisa kami kemarin, setelah dievaluasi oleh penyedia jasa berkenaan dengan konstruksi pekerjaan yang telah dilaksanakan kayaknya tidak sesuai. Ini analisa kami nih, analisa kami. Sehingga komplain. Kayaknya seperti itu Pak Kadis PU kayak kata saya. Sehingga pihak penyedia jasa komplain kepada pelaksana atau manor. Wah, kalau pekerjaan kayak ini mah pertama tidak sesuai dengan bistek. Ini analisa, ya. Kemudian yang kedua, ini dikhawatirkan rawan longsor. Maka satu-satunya warning barangkali yang disampaikan oleh pihak penyedia jasa barangkali kemarin analisa saya. Oh, mau dibayar Bu Buri. Hari ini pegawaian anak. Sehingga punya inisiatif dari pihak pelaksana atau pihak ketiga lah barangkali yang ditugaskan oleh pihak penyedia jasa untuk menambah fondasi di pinggirnya. Sehingga karena teknis pelaksanaan berkenaan dengan penambahan fondasi galian itu seolah-olah kurang memperhitungkan keselamatan, yang ujung-ujungnya kejadian seperti ini. Tidak adanya K3 Pak ya, safety ya. Kemudian yang selanjutnya berkenaan bagaimana dengan pihak korban. Dengan pihak korban katanya ini sudah ada penyelesaian bersama-sama. Dari pihak pemerintah juga sudah, dari pihak PU juga sudah, dari pihak penyedia jasa sudah. Jadi ringkasnya ya, tidak ada permasalahan antara pihak keluarga korban dengan pihak manapun. Selanjutnya berkenaan dengan tindak lanjut pekerjaan. Kemarin saya tanyakan, ini bagaimana tindak lanjut pekerjaan selanjutnya? Nah, masih dalam tahap pembicaraan dan pembahasan. Tetap pelaksanaan kegiatan ini akan dilanjutkan. Hanya barangkali ada penundaan. Sebatas lagi ada semacam pembahasan bersama antara pemerintah daerah, kemudian dinas, kemudian pihak penyedia jasa. Insya Allah kalau sudah tuntas berkenaan dengan pembicaraan dan kesepakatan mengenai kelanjutan pekerjaan ini, barangkali akan segera dilakukan kelanjutan pekerjaan. Selanjutnya satu lagi, sehubungan kami kemarin baru menerima klarifikasi sepihak dari pihak dinas, barusan saya klarifikasi juga ke pihak penyedia jasa, mempertanyakan persoalan itu. Jelas kami melaksanakan pekerjaan penambahan galian untuk memperkuat fondasi, bukan tugas dari dinas. Kata beliau, udah nyambung ya. Saya bilang perlu perasaan saya ini udah clear lah dengan apa yang disampaikan oleh dinas. Kemudian saya tanyakan juga dengan pihak korban bagaimana. Dengan pihak korban kami sudah tadi juga udah barusan habis dari situ katanya. Ini sudah ada penyelesaian. Jadi keterlibatan penyelesaian persoalan dengan pihak keluarga juga ternyata dari pemerintah, dari dinas, termasuk dari pihak. Misalnya barangkali sementara yang bisa saya jelaskan. Oke, demikian pemirsa. Gambaran-gambaran sudah cukup jelas. Mungkin Ketua Komisi 3 Pak Haji Oman akan menambahkan sedikit penambahan dari Ketua Komisi 3. Baik, hanya tambahan saja apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji. Seperti itu yang disampaikan oleh dinas, juga disampaikan oleh pengada,
Ya, cuma pada intinya ya kejadian ini berhati-hati mulai. Ini pas kebetulan ada pihak keluarga korban bagaimana yang mau disampaikan wakil dari pihak korban. Silakan, ya. Silakan Pak. Terima kasih. Kerabat. Iya Pak. Persoalan ini dalam kecelakaan dari pihak keluarga itu sudah menyerahkan ingin Ayo itu mah. apa yang Diperjuangkan dalam artian Pak. artian ke depan. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Ketua. Jadi bukan hanya sekedar sudah dari pemerintah, kemarin juga sudah Bapak Bupati atau dari pemerintah, dari pihak pemerintah. Tadi saya nggak ini ya karena ada kegiatan di kelompok. Pak RW juga telepon saya bahwa ada dari TNI. Maksudnya begini, tadi saya sudah diberitahukan untuk ke depan. Ya, karena yang almarhum itu semuanya kan itu tulang punggung dan keluarga. Ya. Inginnya bukan hanya sekedar memberikan sesuatu pada sesama, tapi ingin keberlanjutan, hitung-hitung pengganti dari almarhum. Karena tadi sudah saya sampaikan mempunyai seorang putri yang belum menikah, apalagi ini Ibu Parno sudah itu saya hasil daripada anak-anaknya semua saya kumpulkan, punya keinginan seperti itu. Enggak mau Kenapa dan mutong pisau nih? mohon Dan mutong pisau. Da abdi mah teu terang. Komitmen aku mah hasil kesepakatan seperti itu. Apakah hari kemarin lagi ada dinas Ya. pihak pengusaha penyedia jasa dalam arti pemborong kan? Pemborong. Misalnya. Sampai sejauh mana pihak keluarga menyampaikan persoalan itu? Sudah disampaikan atau belum? baca. Oh, sudah. Jadi itu Dari sudah ada ini, niat baik Pak. Dari pihak pengusaha sudah ada niat. Pihak pengusaha minta difasilitasi, minta ditolonglah ceritakan masalah ini. Karena saya ditelepon melalui Pak Kadus, melalui Pak Sekdes, tolong keluarga itu keinginannya seperti itu. Setelah saya kumpulkan dua hal anak-anak keluarga itu jadi itu juga nggak muluk-muluk Pak, nggak 100% keinginannya harus dikabul. Dia mengingat menimba. Yang penting adalah keberlanjutannya, apalagi punya anak-anak ya masih masih kecil dalam tahap Usaha sekolah usaha sekolah sudah keluar dari SMK. Jadi Belum kerja. belum kerja. Itu Pak, jadi nggak harus ini. Yang penting kalau ada ruang pekerjaan atau apa, tolonglah dari kami selaku keluarga juga mungkin dari wakil masyarakat keinginan seperti itu. hatur nuhun Bang. Jadi klarifikasi saja. Siap. Bapak ya, jadi bahwa persoalan yang yang barusan disampaikan dari pihak perwakilan keluarga, bagaimanapun dari dua keluarga ini barangkali yang ada hubungan keluarga, bukan dalam artian persoalan itu tidak diakomodir ya. Tapi sebenarnya belum disampaikan kepada Belum mereka. disampaikan karena mudah-mudahan
karena sekarang lagi ada masih tahap pembicaraan mengambil kesepakatan untuk kebijakan. Satu ya mudah-mudahan berkenaan dengan hubungan kelanjutan pekerjaan, kemudian mudah-mudahan dibicarakan juga nanti yang berhubungan dengan nyangkut masalah keluarga yang ditinggalkan. Iya. Itu terbahas sehingga nanti bisa ditindaklanjuti, mudah-mudahan sesuai dengan harapan apa yang disampaikan dari pihak keluarga. Insya Allah kami dari Komisi 3 akan mencoba menyampaikan masukan kepada pihak penyedia jasa, kepada pemerintah daerah, kepada pihak dinas PU nanti, agar persoalan ini tolonglah dua keluarga yang memang mendapat musibah tersebut dikumpulkan secara keseluruhan, sehingga harapan mereka jadi gimana kita dengar untuk ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan, barangkali bagaimana hasil kesepakatan dan bagaimana kemampuan dari ketiga belah pihak yang memang dilibatkan dalam kegiatan musyawarah tersebut. Yang di sini tuh kan dua korban. Yang satu lagi Sudah mulia. jadi cuman tidak cuman dua Pak. Ya. Jadi ada tiga. Jadi itu. Kan sementara yang Bapak mewakili dua. Dua ini. Saya mewakili dua keluarga di Oh sini. iya. Jadi Karena, kalau itu mah bukan iya, keluarga gitu. Saya rumah paling berdekatan, terus juga ya saudara juga, ya tetangga juga, ya gitu ya. tapi Abi yakin bahwa berkenaan dengan harapan Ya. baik keluarga yang dua maupun yang satu yang itu tidak akan ada bedanya. Ya. Ingin perhatian berkelanjutan barangkali dari semua pihak ya, pada keluarga yang ditinggalkan. Saya tinggalkan ini ada Mohon ini kan bincang-bincang kita di lokasi Ciliang pasca kejadian kemarin. Terima kasih.